Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya mengenai pengembangan e-modul berbasis Problem Based Learning atau PBL Experiential Learning dengan asesmen formatif materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP kelas 7. Proposal ini disusun oleh saya, Nasa Amrilizia, Pendidikan IPA 2018. Yang melatar belakangi adanya judul ini yaitu banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari IPA. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman konseptual sehingga tidak mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebenarnya pentingnya keterampilan pemecahan masalah bagi siswa ini telah diperkuat oleh orientasi kurikulum 2013 agar siswa memiliki keterampilan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Keterampilan pemecahan masalah bisa dilatih dengan menggunakan bahan ajar interaktif. Menurut Daryanto 2013, modul adalah salah satu bahan ajar di mana pengembangan modul dalam bentuk elektronik menghasilkan sebuah media untuk meningkatkan proses belajar yang efektif dan efisien. Milah dan kawan-kawan 2012 mengemukakan bahwa bahan ajar yang beredar di pasaran terdapat kekurangan, yaitu belum merancang siswa berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan permasalahan. Nah, selain itu dalam materi pencemaran lingkungan IPA SMP kelas 7 ini, banyak siswa yang belum memahami atau belum mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal materi ini kaitannya sangat erat dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu model pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah adalah Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL ini akan dipadukan dengan Experiential Learning, di mana perpaduan PBL bertujuan melibatkan siswa dalam sejumlah proses secara aktif, mendorong mereka untuk bergerak melalui siklus experiential learning yang menggunakan nilai pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Jadi ini experiential learning ini menggunakan pengalaman yang telah dilalui di masa lalu. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan asesmen formatif digunakan sebagai penilaian untuk mengatur proses belajar mengajar melalui beragam instrumen dengan mempertimbangkan konten konseptual, prosedural, sikap perubahan dari pembelajaran siswa. Jadi penilaiannya terstruktur seperti itu. Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan e-modul berbasis Problem Based Learning, Experiential Learning, Assessment Formatif, materi pencemaran lingkungan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP kelas 7. Dan yang kedua yang ditanyakan adalah bagaimana efektivitas kelayakan e-modul berbasis PBL Experiential Learning tadi. Nah, kajian pustaka yang pertama adalah modul. Modul ini adalah seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Komponen dalam modul yang dikembangkan, yang pertama adalah cover, buku petunjuk, daftar isi, bagian keterpaduan dan peta konsep, KD dan indikator pembelajaran, penyajian masalah, lembar kegiatan siswa, materi pembelajaran, rangkuman evaluasi, dan daftar pustaka. Nah, model PBL ini merupakan salah satu pendekatan pengajaran yang berpusat dari siswa dan memberdayakan siswa untuk melakukan penelitian, pengintegrasian, dan praktik secara langsung. Sedangkan experiential learning ini metode yang menekankan pada sebuah pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Jadi menekankan pengalaman yang sudah ada sejak yang sudah dipelajari. Selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan proses kognitif yang kompleks dan mencakup proses memperoleh informasi dan mengorganisasikan informasi tersebut dalam struktur pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah materi pencemaran lingkungan. Materi pencemaran lingkungan ini terdapat dalam KD 3.8 kelas 7 SMP yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ini merupakan materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun dari banyaknya kasus yang ada, siswa kelas 7 ini memiliki rata-rata yang rendah, yang di bawah KKM untuk materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Nah, rancangan penelitian yang akan kami buat yaitu pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif kualitatif yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian pengembangan disebut R&D, Research and Development, yang menghasilkan produk atau bahan pengajaran menarik siswa untuk belajar.
yaitu menurut Tomlinson 1998. Model penelitian yang digunakan yaitu mengacu 4D model terdiri dari 4 tahapan penelitian, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Data penelitian yang pertama adalah jenis data. Jenis data ini ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Misalkan data hasil angket. Kemudian data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan dinyatakan dalam bilangan atau angka. Nah, data kuantitatif ini diperoleh dari hasil pretest dan post-test ataupun hasil observasi dalam bentuk angka. Selanjutnya adalah sumber data. Subjek penelitian yang digunakan adalah peserta didik kelas 7A SMP Laboratorium UM dengan jumlah 32 peserta, serta objek penelitiannya berupa modul IPA berbasis Problem Based Learning (PBL) Experiential Learning pada tema pencemaran lingkungan, khususnya lingkungan sungai, untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian cara pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu teknik angket, observasi, dan teknik tes. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi yang terdiri dari 2 jenis, yaitu lembar validasi kelayakan modul dan soal yang terdapat dalam modul. Kemudian lembar observasi yang menilai keterampilan proses pemecahan masalah siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya adalah lembar soal digunakan saat pretest dan post-test, serta lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran untuk mengetahui presentasi keterlaksanaan pembelajaran IPA. Nah, analisis modul yang pertama adalah data kelayakan modul. Yang pertama stepnya adalah tabulasi semua data yang diperoleh, kemudian menghitung rata-rata dari setiap komponen aspek penilaian, mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kategori. Ini kan dari angka kuantitatif diubah menjadi data kualitatif, yaitu dengan rentang skor seperti yang sudah ada di sebelah kanan, yaitu misalkan dari rentang skor didapatkan nilai A maka dikategorikan sangat baik, sedangkan jika nilai E maka dikatakan sangat buruk. Selanjutnya adalah soal pretest dan post-test. Normalized gain digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil tes siswa dari pretest ke post-test. Menurut Heck 1999, normalized gain dihitung menggunakan rumus seperti ada dalam PPT, di mana tabel kriteria misalkan G lebih dari 7 maka interpretasinya tinggi, dan jika G kurang dari sama dengan 0,30 maka interpretasinya sangat rendah. Kemudian analisis lembar observasi keterampilan pemecahan masalah. Ini dianalisis dengan menghitung presentasi keterampilan pemecahan masalah menggunakan rumus NP persen sama dengan skor mentah per skor maksimum kali 100%, dimana jika nanti didapatkan X lebih dari 80 maka kategorinya sangat tinggi, dan jika X kurang dari sama dengan 20 maka dikategorikan sangat kurang. Kemudian yang terakhir adalah analisis lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Ini dianalisis dengan cara menghitung presentasi keterlaksanaan pembelajaran setiap pertemuan dengan rumus persen keterlaksanaan sama dengan sigma langkah-langkah pembelajaran yang terlaksana per sigma langkah pembelajaran kali 100%. Nah, di sini dapat dicocokkan dengan tabel presentasi pencapaian pembelajaran, di mana jika X lebih dari 80 maka dikategorikan sangat baik, jika X kurang dari sama dengan 20 maka sangat kurang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.